Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upgrade your skill. Oke teman-teman, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat, berkecukupan dan, bahagia ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas, sesuatu yang menurut saya ini menarik ya. Jadi kalau, misalnya kalian masih, menjalani hal yang saya sebutkan, kalian harus segera upgrade skill kalian ya. Di video kali ini bukan bermaksud untuk diskriminatif terhadap sebuah pekerjaan ya, melainkan ini berdasarkan fenomena yang terjadi ya teman-teman. Jadi yang pertama gini teman-teman, semua usaha, semua hal ya yang ada di dunia ini setiap hari, setiap tahun ya, itu mengalami yang namanya inovasi ya. Makanya, sampai ada pepatah atau, kata-kata motivasi gini, motivasi dalam berbisnis, orang yang, sukses itu bukan orang yang paling tangguh, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling cerdas, tapi orang yang mau menyesuaikan, apa ya, menyesuaikan diri gitu, teman-teman. Dalam artian seperti ini, misalnya gini, ada beberapa pekerjaan yang dulu itu mungkin bisa menjadi maskot. Maskot itu ya sesuatu yang bisa diandalkan ya. Wah, saya dulu, usaha seperti ini sehari dapat segini, tapi sekarang usaha itu udah nggak laku. Nah, salah satunya gini teman-teman, saya akan sebutkan beberapa, apa ya, pekerjaan yang dulunya ramai, sekarang udah sepi lah, bahkan ada kemungkinan akan hilang. Yang pertama adalah penjual koran, ya. Ya, jadi, saya sendiri waktu saya itu dulu merantau di, ibu kota ya, di daerah Jakarta, saya itu setiap hari ya teman-teman, setiap hari itu membeli koran teman-teman. Untuk apa? Untuk melihat informasi lowongan pekerjaan. Dan informasi itu benar-benar sangat membantu saya di waktu saya masih jadi perantau ya teman-teman. Nah, karena apa? Itu informasinya sangat valid, karena dulu belum seperti sekarang, belum ada, medsos segencar sekarang. Nah, dulu profesi penjual koran itu untungnya lumayan, ada yang satu koran untungnya 2.000 bahkan sampai Rp5.000 ya, dan, pokoknya macam-macam lah. Tapi jualan koran di zaman dulu itu memang, profitnya luar biasa ya teman-teman, profitnya luar biasa. Karena apa? Karena saya juga dulu seringlah ngobrol sama penjual koran waktu saya masih di ibu kota. Nah, ditambah lagi, sekolah-sekolah yang berlangganan koran itu dulu banyak banget teman-teman. Bahkan bisa dibilang hampir, setiap sekolahan ya teman-teman. Belum lagi kalau orang-orang kaya biasanya kalau pagi ngopi, rokok, sama baca koran. Udah kayak kayak nggak ada beban hidup ya. Nah itu dulu ya, itu dulu. Tapi sekarang penjual koran kalau nggak meng-upgrade skill-nya, saya yakin penjualannya akan menurun bahkan nggak akan menghasilkan apa-apa. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena sekarang udah ada media sosial teman-teman ya. Salah satunya adalah Facebook. Sekarang gini, kita bisa membaca berita itu dari banyak sumber. Khususnya dari Facebook, dari blog, dari website, ya. Terus tambah lagi medsos-medsos yang lain ya, itu viralnya itu cepet banget teman-teman ya. Nah, bahkan misalnya ada kejadian seperti apa, belum ada 1 jam udah kesebar di seluruh Indonesia, itu kan luar biasa sekali ya teman-teman. Seperti misalnya nih, Farel Prayoga misalnya diundang, Bapak Presiden Jokowi, wah langsung viral sampai sekarang ya teman-teman. Ya itu salah satu dari, dampak positif teknologi menurut saya. Nah, tapi gimana dengan nasib penjual koran? Nah, makanya kalau misalnya kalian sekarang masih usaha jualan koran, kalian harus sedikit mau belajar untuk upgrade skill kalian. Jadi apa, Mas? Jadi penulis blog mungkin, atau penulis website, atau pembuat blog, ataupun pembuat website, ya. Jadi harus mengikuti atau berinovasi. Karena kalau kalian masih stuck di situ, saya yakin, apa ya, prospek kedepannya itu nggak akan bagus. Karena orang lebih suka apa ya, yang simpel ya, suka simpel. Mau membaca berita apa aja ada di internet ya. Kejadian apa di kota mana itu semuanya ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah counter pulsa. Loh, kenapa saya bisa bilang kalau counter pulsa kalau misalnya nggak upgrade skill juga akan mengalami, penurunan penjualan bahkan mungkin akan nggak laku. Saya sendiri juga seorang penjual pulsa, ya. Kalau dulu saya ngambilnya itu di counter, counter besar, ya. Nah, kalau sekarang ya teman-teman, kalau sekarang saya sudah upgrade. Saya masih jualan pulsa sampai sekarang, masih. Tapi saya sudah tidak menggunakan atau tidak membeli di counter pulsa. Dan penjualan di counter pulsa itu pun juga menurun.
Kalau dulu kan banyak yang, kulaan ya istilahnya teman-teman, sekarang enggak. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan para penjual pulsa, ya. Contohnya apa, Mas? Contohnya nih, pakai Dana, ya, ada link aja, terus ada lagi di Mitra Tokopedia, Mitra Bukalapak, dan itu pun harganya jauh lebih murah, teman-teman. Banyak voucher-nya, banyak cashback-nya. Ya, jadi kalau kalian jualan pulsa lewat, platform seperti itu untungnya lebih banyak teman-teman ya. Maka dari itu kalian kalau misalnya sekarang masih, jualan pulsa, ya kan bisa, mencoba ya teman-teman, bisa mencoba, eee, membeli lewat platform yang saya sebutkan. Dan bahkan orang sekarang itu cenderung lebih lebih suka membeli sendiri, karena apa? Lebih murah, ya nggak? Nah, tapi gini, kalian bisa mencoba peluang usaha jualan pulsa, top up saldo Dana, top up saldo ShopeePay, GoPay, OVO. Nah, itu peluang itu justru sekarang lebih menjanjikan. Karena nggak semua orang itu tahu cara mengisi, OVO, ShopeePay ya. Ya kalau orang yang tahu, "Ah, itu mah gampang tinggal diisi doang." Itu yang tahu ya. Banyak orang yang belum tahu teman-teman ya. Kan sekarang juga kan kalau misalnya orang kan, apa ya, banyak dropshipper, banyak banyak pengguna sosial media lah. Dan pembayaran sekarang itu rata-rata menggunakan cashless ya, atau uang virtual. Jadi peluang seperti ini bisa, lebih lebih menjanjikan daripada hanya sekedar, berjualan pulsa. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga ya teman-teman, ini entah kalian setuju atau enggak, kalau menurut saya teller bank ya teman-teman, teller bank itu kemungkinan juga akan mengalami, penurunan ya teman-teman. Bahkan sekarang teller bank itu jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Kalian bisa, perhatikan bank-bank di kota kalian. Kenapa? Karena sekarang pun ya mulai banyak sekali bermunculan, apa ya, bank-bank digital. Jadi kita bisa mengelola deposito kita sendiri, kita bisa nabung dengan jangka waktu yang kita tentukan sendiri, membuat ATM-nya juga bisa sendiri, nggak perlu ngantri, ya. Jadi lebih mudah, teman-teman. Jadi, makanya kalau misalnya kita itu, apa ya, kita itu, mau membuka bank, membuka rekening maksud saya, itu kan biasanya harus ngantri ya, ngantri, pokoknya capek. Nah sekarang enggak, tinggal dipencet. Tunggu 10 menit lah paling lama udah jadi rekening, udah bisa nabung, udah bisa bikin deposito sendiri. Nah, seperti Bank Neobank, Bank Jago kan itu juga, sangat membantu. Ditambah lagi bea transfernya gratis. Yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir versi saya, pekerjaan yang kemungkinan besarnya itu bisa terancam karena perkembangan zaman adalah penjual offline, ya. Tapi nggak semua sih, kalau sekarang masih bisa dikendalikan. Saya sendiri juga seorang penjual offline ya, saya seorang freelancer juga. Nah, tapi saya juga sekarang apa ya, menambah menjadi dropshipper juga. Kenapa? Karena saya sadar ya, sekarang orang itu mengalami rombakan sistem. Dari cara belanja, dari cara apapun itu ya teman-teman, dari cara pembayaran, itu semuanya menggunakan online teman-teman, termasuk belanja lah. Sekarang orang udah nggak kayak dulu. Dulu saya masih kecil, kalau hari raya Idul Fitri, waduh, kalau mau membeli baju itu antrinya luar biasa teman-teman. Sekarang sepi banget. Kenapa? Tinggal masukkan keranjang, check out. Lewat Shopee, lewat Tokopedia, Lazada, dan marketplace yang lainnya. Kan lebih mudah. Maka dari itu kalian juga harus mau ya teman-teman, sedikit demi sedikit belajar apa ya, upgrade skill kalian. Harus, jangan jangan sampai di era sekarang kalian itu buta akan internet, buta akan digital. Itu bahaya teman-teman ya, itu bahaya kalau misalnya menurut saya. Dan mungkin 10 tahun yang akan datang mungkin akan ada inovasi lagi yang lebih luar biasa daripada sekarang. Dan, kalau kita, apa ya, kalian bisa pegang kata-kata saya, kalau kalian itu, memanfaatkan dunia online, sosial media untuk berbisnis, untuk sesuatu hal yang positif, pasti akan menghasilkan karya, akan menghasilkan uang, seperti itulah. Yang misalnya seperti saat ini nih, saya buat konten YouTube kan juga menghasilkan, AdSense juga teman-teman. Terus, membuat, apa ya, misalnya toko online, membuat blog, itu kan juga menghasilkan karya, apabila dilakukan secara konsisten. Ingat, konten ini bukan bersifat diskriminatif, konten ini bertemakan akan inovasi ya.
seseorang atau sesuatu yang ingin bertahan itu harus mau berinovasi ya teman-teman, harus mau mengikuti perkembangan zaman ya. Kalian harus belajar dari kisahnya Nokia ya, kisahnya BlackBerry. Kita harus belajar dari kisah-kisah seperti itu. Adanya sejarah fungsinya adalah untuk kita belajar, belajar dari kesalahan mereka ya. Belajarlah dari kesalahan orang lain karena kita nggak cukup waktu untuk melakukan semua kesalahan itu sendirian. Nah, pusing nggak kalian dengan kata-kata seperti itu? Oke teman-teman, makasih yang udah nonton, video saya kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi, yang ingin saya sampaikan, tapi akan saya sambung di video selanjutnya. Tapi gini teman-teman, yang hilang pasti akan tergantikan ya. Ya itu adalah, tema video kali ini ya teman-teman. Jadi, kuncinya adalah lakukan inovasi dalam setiap bisnis, bahkan apa ya, bukan hanya setiap bisnis, semua hal yang kalian kerjakan itu harus ada inovasinya, ya. Jangan sampai kita itu tertinggal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, pepatahnya kan seperti itu, ya kan? Jangan lupa untuk join live saya kalau kalian ingin belajar sales dan marketing, ada pertanyaan seputar freelance ya, tanya di Instagram aja waktu saya live, nanti pasti langsung akan saya jawab. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sales Magic, 50.000 subscriber, saya akan membuat giveaway spesial 50.000 subscriber. Makasih. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ada request bikin video, silakan juga bisa tulis di kolom komentar. Makasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.